semua dapat berkumpul pada siang hari ini pada acara HUT Apkasindo yang ke-20 dengan tema Menuju Petani Sawit Setara dan Berkelanjutan. Sepakat memajukan sawit Indonesia dengan konsep yang unik, konsep ala petani yang kami sebut dengan konsep yang besar dijaga, yang menengah dinaikkan, dan yang kecil ditolong. Konsep saling jaga inilah yang akan menguatkan elektabilitas sawit Indonesia. Ini yang kami sebut dengan gotong royong petani sawit Indonesia. Mari kita sama-sama bergandengan tangan, mempersiapkan segala upaya kita agar seluruh aspek pertanian bisa berjalan lebih baik, dan kita tingkatkan lebih banyak lagi upaya-upaya kita agar besok Apkasindo berkembang lebih baik dan terus maju dibandingkan masa sebelumnya. Apkasindo akan semakin baik ke depan, semakin menjanjikan, kerja dengan baik, mampu melakukan koordinasi lintas sektor. Itu yang paling penting. Karena Apkasindo tidak punya apa-apa, ya. Tetapi dia punya semangat untuk membangun, semangat untuk mengkomunikasikan. Karena Apkasindo sebagai bridging, sebagai penjembatan yang bisa menjembatani antara petani dengan pemerintah melalui Kementerian Pertanian, yang bisa menjembatani antara petani dengan BPDPKS, ya. Bisa menjembatani dengan para periset. Karena apa? Karena benih itu perlu riset. Selamat ulang tahun ke-20 ke Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Saya berharap dengan kepemimpinan Pak Gulat dan juga Sekjen Pak Rino, Asosiasi Petani Kelapa Sawit ini terus berkembang dan memberikan kontribusi yang bagus untuk negara kesatuan Republik kita yang cinta ini. Prinsipnya Apkasindo tidak boleh puas hanya di hulu saja. Karena satu yang menjadi target dan polisi Pak Menteri adalah ingin sekali kita mengangkat daripada pekebun rakyat kita ini atau petani pada umumnya untuk bisa mengambil yang besar terhadap nilai tambah. Kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini pada acara HUT Apkasindo yang ke-20 dengan tema Menuju Petani Sawit Setara dan Berkelanjutan. Tanpa kita sadari, ada satu kebaikan yang telah menemani kita semenjak matahari terbit. Kebaikan yang diteruskan dari pagi. Makasih ya. Baru balik. Menuju siang. Dari siang menuju petang.
kata ayahku, kebaikan datang dari apa yang kita tanam sejak matahari terbit. Dan dari matahari terbit pagi inilah satu kebaikan dimulai. Palm oil is the green gold, which attracted many nations and corporations to get their hands on. In the midst of climate change challenge, palm oil has been proven as one of the friendliest crop, which benefit both nature and humankind. Nama saya Haji Suher, asli orang Petapahan, umur sudah 57 tahun. Dulu saya sebagai petani karet. Tahun 2005 saya beralih ke kelapa sawit. Suka dukanya menjadi petani kelapa sawit. Dulu saya tidak punya modal, sehingga saya membuka lahan dengan cara tumbang sendiri. Dan bibit pun saya tidak tahu waktu itu asalnya dari mana. Alhamdulillah pada tahun 2010 saya mendapatkan bibit yang bersertifikasi, sehingga hasil dari kelapa sawit tersebut cukup bagus. Yang membuat saya berpindah dari karet ke sawit, karena karet harganya sudah tidak memadai lagi, sudah di bawah 5.000 per kilo, sementara seluruh keluarga sudah berpindah ke kebunan kelapa sawit, sehingga saya pun ikut menjadi petani kelapa sawit. Saya awalnya memang tinggal di Petapahan ini, desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Yang rumah saya waktu itu adalah rumah panggung, ini yang di sebelah kanan kita, rumah panggungnya. Alhamdulillah sekarang rumah kami sudah berpindah ke yang rumah lebih bagus. Ada tempat tinggal saya lebih kurang 8 km dari sini. Bagaimana saya ceritakan tadi, rumah saya yang di kampung telah kita lihat bersama. Dan inilah rumah saya yang sekarang. Perbedaan saya menjadi petani karet dengan petani kelapa sawit. Saya semenjak tahun 2005 menjadi petani kelapa sawit, bercocok tanam budidaya yang baik, sehingga hasil menjadi baik. Dan saya menjadi petani kelapa sawit ini bekerja sama dengan perusahaan atau bermitra. Baik teman-teman, sambil menunggu Pak Menko, mendapat binaan. Mungkin tadi Pak dari KLHK sudah menyampaikan beberapa poin. Jadi setelah saya lihat di WA Group, mereka ada usul begini Pak Direktur, kan banyak sekali dipasangi KLHK patok-patok kawasan hutan di lahan-lahan kami petani sawit yang sudah sertifikat. Bahkan ada dari Siabu mana? Kampar yang sudah 4 tahun ngajukan PSR nggak jebol-jebol, sertifikat hak milik. Jadi setelah diskusi yang dipasang patok itu ternyata tidak harus sertifikat, boleh melaporkan diri supaya patoknya di tapal batas ulang gitu Pak ya. Nah jadi teman-teman, ini kan kita sampai malam acara kita nih, ketua-ketua hadir semua dari 22 provinsi dan ketua DPD dari 164 kabupaten kota. 10 DPD nggak hadir, jadi 156. Nanti malam kita merekap inventarisasi siapa anggotanya lahannya dipatok kawasan hutan oleh KLHK. Jadi kita catat supaya segera turun tim untuk memverifikasi, nggak pakai ribet ya Pak ya, nggak pakai lama Pak ya. Jadi karena kami mau PSR, teman-teman ketua-ketua khusus Kalimantan Tengah dan Riau ini rajanya kawasan hutan, ya supaya merapatkan nanti kita habis maghrib.
kita coba inventarisasi. Jadi supaya ada buah dari pertemuan ini, bukan hanya seminar, pulang capek, udahlah bapak-bapak ke Jakarta bayar sendiri tiketnya, kan gitu Pak ya. Nah, udah bayar sendiri, apapun tak dapat gitu. Jadi Pak Direktur, mereka ini ke Jakarta tidak dibiayai oleh Apkasindo. Hebat. Apkasindo atas dukungan dari BPDPKS hanya membiayai fasilitas hotel, gedung, makan siang dan souvenir-souvenir. Jadi kalau nggak ada dibawa buah pertemuan, mungkin akan kurang sempurna kepulangan mereka ke kampungnya, gitu Pak ya. Jadi teman-teman, saya ulang sekali lagi karena tadi saya diskusi panjang lebar memanfaatkan waktu yang sempit ini. Kita habis maghrib coba lahan-lahan yang dalam kawasan hutan Kalteng itu udah sangat intens ya Pak Pandiangan, Ketua Apkasindo Provinsi Kalteng. Jadi semuanya itu langsung kita serahkan ke Pak Direktur supaya itu langsung diverifikasi dan dilobah tapal batas menjadi bukan kawasan hutan. Saya tidak mau disebut pemutihan. Setuju enggak? Pemutihan itu menyakitkan hati Pak. Pemutihan itu kan adalah udah kau utangmu banyak, kau putihkan, kan gitu maksudnya. Ya kita nggak mau diputihkan, tapi adalah di APL-kan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Pekerja, gitu. Jadi kalau ada rekan-rekan di media mengatakan bahwa pemutihan kawasan hutan itu adalah menciderai hati rakyat, emang siapa yang mau diputihkan? Kami bukan merambah hutan, tadi kami tidak mau diputihkan. Kenapa? Karena itu hak kami sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ya Pak ya. Kalau sudah dia masuk 5 hektar ke bawah penguasaan di atas 20 tahun, clear. Jadi jangan kita beradu debat yang nggak bersudah. Di sini ada Profesor Sudarsono, Profesor Budi, Dr. Sadino, Dr. Petrus yang sudah memberikan kita pemahaman-pemahaman. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman Kalteng khususnya dengan Riau, ketuanya hadir di sini, supaya nanti malam kita langsung rapat lahan mana terkhusus yang mau PSR yang sudah 4 tahun nggak bisa naik karena terganjal kawasan hutan. Pak Direktur berjanji langsung diverifikasi ya Pak Pandiangan ya. Ya itu mungkin yang saya sampaikan sekali lagi. Teman-teman baik yang sudah dipatok, ini yang terkhusus ya Pak Sadino ya, Pak Sudarsono. Jadi kadang-kadang kami mikir gini Pak Direktur, kan banyak patok-patok nih, cuman nggak sama ukurannya. Jadi petani sawit cemburu. Pak Gulat, kenapa patok saya kurus, patok bapak sana gemuk katanya. Loh kok itu lagi persoalan? Artinya apa Pak? Patok itu dipasang juga tidak secara beraturan gitu loh. Kadang-kadang dipasang di atas pohon, dipaku Pak, di atas pohon sawit. Nah jadi sebenarnya kami tidak mempermasalahkan pakunya, tiangnya, tapi mohonlah KLHK melihat kami adalah bagian terpenting dari Kementerian KLHK supaya kami bisa juga mensukseskan program Presiden Jokowi dalam replanting. Kami awalnya berprasangka buruk juga ke BPDPKS. Kenapa ya nggak banyak PSR? Tapi setelah kami dalami, kami pelajari, BPDPKS nggak salah. BPDPKS itu adalah eksekutor pencairan. Kalau nggak ada rekomtek, ya nggak ada yang mau dibayar. Kira-kira gitu teman-teman. Jadi kita harus satu visi. Pak Joko ya dari Jambi ya. Pak Joko kan paling cerewet tuh masalah itu. Jadi jangan hanya cerewet di grup, tapi ini waktunya, now or never. Tidak akan pernah datang 2 kali. Kita nggak tahu siapa presiden berikutnya. Apakah akan ada lagi namanya program-program seperti ini? Maka kita ambil kesempatan ini. 1 tahun lagi Pak Jokowi masih presiden. Ayo kita invent, kita tes dulu apa yang disampaikan Pak Direktur. Betul enggak? Kalau betul, maka kita akan menyebut terima kasih Bu Menteri. Karena nggak susah Pak. Kami itu petani sawit rata-rata ada sertifikat. Nah tadi ada di WA mengatakan akibat patok dari KLHK Pak, Bank Mandiri minta diganti sertifikat yang diagunkan. Kan makin repot Ibu Mami. Jadi dia ngutang 20 juta, diagunkan sertifikat tanah dia. Nah tanahnya kebun itu udah dipatok KLHK kawasan hutan, langsung keluar surat dari bank supaya diganti agunannya. Repot juga jadinya. Gitu mungkin karena Pak Menko sudah datang. Terima kasih hanya mengisi selang, tapi itu sangat penting. Siapa tahu nanti diskusi kita sangat panjang, jadi tidak sempat menyelip. Terima kasih Pak Direktur. Saya sudah sampaikan ke teman-teman. Kalau kami juga nggak respon, berarti kami yang salah gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Gulat.
Bapak Ibu hadirin sekalian, bisa dimohon untuk bisa kembali ke tempat duduk masing-masing karena sesaat lagi Pak Menteri akan segera hadir dalam acara Pertemuan Nasional Petani Sawit Nasional. Sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian, bisa dimohon untuk kembali ke tempat duduk karena Pak Menteri sudah tiba di lokasi dan sesaat lagi akan segera memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Selamat datang Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Mari kita berikan tepuk tangan. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, kita akan menyaksikan tayangan ucapan dari petani sawit yang sukses mengikuti program peremajaan sawit rakyat serta anak-anak petani sawit yang awalnya merindukan pendidikan tinggi namun terhalang oleh keterbatasan. Dan kini berkat bantuan beasiswa sawit, anak petani sawit dapat mengejar mimpi mereka, membawa harapan baru bagi masa depan yang cerah, memberi cahaya bagi setiap rumah, dan membangun kebahagiaan yang merangkul semua jantung yang hadir di sini. Bapak Ibu, bersama kita akan menyaksikan cuplikan video istimewa ucapan terima kasih dari petani kelapa sawit dan anak petani kelapa sawit kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berikut ini. Sawit Indonesia memiliki segudang manfaat yang mampu mensejahterakan seluruh masyarakat dan meningkatkan pilar ekonomi Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo atas perhatian yang telah diberikan kepada petani kelapa sawit di seluruh Indonesia. Inilah ucapan kami, para petani sawit Indonesia, melalui berbagai program kerja yang dilaksanakan, dari stabilnya harga tandan buah segar, peremajaan sawit rakyat, dan pemberian beasiswa kepada anak petani sawit Indonesia. Saya nama Suroto. Kami anak petani sawit Papua Barat yang telah mengikuti program PSR tahun 2018 yang dilaksanakan tanam perdana oleh Bapak Jokowi. Dan inilah Pak hasil kebun petani kami yang telah mengikuti program PSR. Terima kasih Pak Presiden dengan PSR. Penghidupan kami 25 tahun ke depan terjaga. Terima kasih Pak Presiden, dengan PSR penghidupan kami 25 tahun ke depan terjaga. Terima kasih Pak Presiden, kami bisa kuliah dari program beasiswa BPJS. Jangan berhenti berbuat untuk kemajuan industri sawit Indonesia. Kita berikan tepuk tangan. Luar biasa, dan itu tadi ucapan terima kasih untuk Presiden kita. Namun karena Pak Presiden berhalangan untuk hadir, Pak Menko mungkin bisa menyampaikan untuk Pak Presiden nanti jika ketemu Pak. Dan berikutnya bersama kita akan mendengarkan pengarahan sekaligus juga membuka Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit yang akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum daripada Apkasindo, Pak Gulat Manurung.
yang kami hormati yang mewakili Dewan Pembina, kemudian dari Kementerian Lembaga, Pak Deputi, Pak Dida, kemudian Pak Dirut BPDPKS. Ini udah kebagian replanting belum? Makanya tepuknya agak-agak halus. Makanya tepuknya diulang biar tebal. Pak Edi Abdurrahman, Ketua BPDPKS, beserta jajaran Direktur Ekonomi Investasi Kejaksaan Agung, Pak Supardi. Ini juga Pak Supardi juga penting. Ibu Prayudi Prasamsuri dari Ditjen Bun. Kemudian Profesor Agus Pakpahan hadir. Kemudian Direktur Sains Kelapa Sawit, Dr. Purwadi. Direktur BPJS Pak Jainuddin dan Prof. Budi Mulyono, Studi Sawit dari IPB, para narasumber dan peserta pertemuan yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena siang ini hadir dengan acara Perkebunan Sawit Rakyat Pilar Ekonomi Indonesia dalam rangka HUT ke-23 Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia APKASindo. Atas nama Bapak Presiden, saya diminta hadir barusan saja pada saat saya sedang membuka Rakernas Kadin di Pandai Indah Kapuk. Saya dapat WA mewakili Bapak Presiden ke sini. Tapi sebelum itu saya mendampingi Pak Presiden dulu di acara koperasi. Jadi ini acara pembukaan ketiga yang saya hadirin dan mohon maaf tadi terlambat. Bapak Presiden memberikan salam kepada petani sawit karena Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia. Dan lebih dari 16 juta ton diproduksi oleh petani rakyat. Selamat kepada kita semua yang ada di ruangan. Dari data statistik kebun rakyat itu ada 6,21 juta hektar dan rata-rata produktivitasnya antara 2,6 sampai 3 ton per hektar, CPO per hektar, dan tentunya perlu peningkatan daripada produktivitas, salah satunya adalah dengan peremajaan sawit rakyat. Dalam kurun 5 tahun 2017-2023, ini kurun di mana sudah lebih dari 300.000 hektar atau 134.000 pekebun, dengan total dana yang tersalur sebesar 8,5 triliun. Makanya tadi saya minta Kepala BPDPKS ditepuki karena sudah lebih dari 300.000 dan 8,5 triliun. Namun belum cukup, arahan Bapak Presiden mau 300.000 petani lagi. 800.000 hektar itu tercatat sebagai lahan ketelanjuran. Siapa petani yang menanam sawit di lahan yang terlanjur? Angkat tangan. Termasuk ketua umumnya nih. Waduh. Ini harus dicatat sama Pak. Harus dicatat nih Pak, karena ini menjadi penting karena kita akan menyelesaikan keterlanjuran lahan. Jadi Pak Supardi tolong dicatat, pemerintah sudah diarahkan Bapak Presiden untuk menyelesaikan, satu dia selesai di KLHK, kedua tentu disertifikatkan di ATR BPN.
Tapi verifikasinya di KLHK dulu. Kalau dari segi teknis ATR BPN sudah bisa melakukan karena sudah ada e-certificate, sertifikat digital yang sudah disiapkan. Tinggal di KLHK. Oleh karena itu saya minta PR nih. Paling enak kan PR-nya kita kasih lagi ke Apkasindo. PR-nya yang 800.000 hektar, yang sekitar 350.000 petani diverifikasi by name, by address, by location. Karena kalau itunya nggak selesai, ini sulit. Nah, kalau ini dua sudah selesai, maka saya minta BPDPKS untuk mendorong dengan dana replanting. Setuju? Itu kesimpulan sudah dicapai, tinggal ditutup aja, Pak. Kemudian pemerintah melakukan program Sarpras, ini di tahun 2023 diberikan lebih dari 7.000 orang atau 127 miliar. Nah, kemudian tentu nilai sawit ekspor ini adalah ekspor andalan Indonesia dari sawit. Nilainya 29,66 miliar di tahun 2022. Ini adalah ekspor terbesar bersama dengan nikel. Jadi kita tepuk tangan kepada petani. Nah, tentu kita punya banyak tantangan selain di dalam negeri, di luar negeri, karena Eropa merasa tersaingi dan merasa kurang kompetitif. Jadi kalau kita lihat tutupan minyak nabati di Uni Eropa 25 juta hektar, sedangkan kita 17 juta hektar. Nah, kemudian di Uni Eropa juga diberikan subsidi oleh mereka sebesar 436 miliar dolar melalui bantuan intervensi pasar, proteksionisme, dan berbagai program. Nah, tentu kita mencatat tantangan di Eropa ke depan yang akan mengganggu ekspor kita. Mereka minta bahwa sawit dikeluarkan dari rantai pasok. Kemudian mereka mensyaratkan agar petani bisa punya data geolocation. Nah, geolocation itu tentu harus ada sertifikasi dan kepemilikan. Oleh karena itu, ini penting kita harus selesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian ketiga, Eropa memberikan kategori kalau kita tidak dapat menyampaikan geolocation dan data dari lahan, mereka memasukkan Indonesia pada resiko tinggi. Nah, kalau resiko tinggi berarti mereka harus verifikasi, bayar surveyor yang tentunya akan dibebankan kepada eksportir, bukan kepada importir. Nah, tentu kita ingin bahwa Indonesia resiko rendah. Oleh karena itu, isu-isu keterlanjuran itu menjadi prioritas pertama pemerintah. Nah, pemerintah sudah buat joint mission. Saya berangkat sendiri dengan Deputy Prime Minister daripada Malaysia untuk menggedor pintu Uni Eropa, supaya mereka tidak membuat peraturan yang napasnya imperialisme perkebunan. Jadi kita ingin kemampuan nasional diutamakan, dan hari ini tentu syarat dari ISPO ataupun sertifikasi ini yang menjadi juga catatan. Jadi PR kedua, ISPO ini yang tercatat baru 819 sertifikat. Sawit rakyatnya hanya 107 sertifikat, luasnya hanya 426.000. Jadi ini PR juga Pak Gulat untuk bisa diselesaikan. Dan ini sertifikasi paling penting adalah tanda daftar usaha, pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan, pelatihan sistem kendali internal, sertifikasi, pendampingan, dan tentu pemilikan yang tadi diminta PR pertama.
Jadi yang PR pertama adalah verifikasi data lahan keterlanjuran. Verifikasi sesudah itu clean and clear, kita dorong ke LHK untuk diselesaikan. Kemudian dari situ baru kita sertifikasikan ATR BPN. Dengan sertifikasi itu replanting bisa langsung dimulai. Ini dananya ada, sekali lagi, dananya ada. Yang belum adalah tertib administrasi. Nah, ini tertib administrasi yang saya minta kemarin, Bapak Presiden minta dari 7 prosedur dipotong menjadi 2 prosedur. Sudah dipotong 2 prosedur, ada 2 rekom yang nggak lulus-lulus, yaitu rekom LHK dan ATR BPN. Oleh karena itu saya tugaskan dalam rapat materi pertemuan nasional ini, Pak Gulat dan timnya harus menyelesaikan 2 persoalan itu, kemudian yang ketiga menyelesaikan ISPO. Sanggup? Setuju? Ketok ya? Dengan mengucapkan alhamdulillah, maka saya ucapkan selamat ulang tahun ke-23 Apkasindo, dan semoga ini bisa diselesaikan dalam tempo sesingkat-singkatnya. 1 bulan siap? Satu bulan. Jelas ya? Kalau 2 bulan keburu masalah keberlanjutan ini yang harus diputuskan. Paham? Berlanjut. Ini sudah di replanting 300.000, kita lanjutkan 300.000 lagi, setuju? Lanjut? Lanjut atau berhenti? Lanjut atau berhenti? Ada yang tidak mau lanjut berdiri? Nggak ada Pak Gulat. Jadi Pak Gulat PR 1 bulan ya. 1 bulan saya ketok lagi, setuju? Jadi saya membantu Pak Gulat, seluruh materi rapat sudah diselesaikan dan hasilnya konkret. Kesejahteraan untuk petani, 300.000 replanting untuk 800.000 hektar, 300.000 petani. Paham? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Erlangga bisa tetap di atas, karena dari Apkasindo akan memberikan penghargaan untuk Pak Erlangga. Untuk itu saya undang Ketum Apkasindo didampingi Ketua Umum DPP Apkasindo, Dirut BPBD PKS, dan juga Dewan Pengawas DPP Apkasindo untuk bisa naik ke atas panggung memberikan penghargaan kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia mewakili Presiden Joko Widodo. Boleh naik ke atas panggung, Pak? Dan kami juga undang Ketua Panitia untuk bisa mendampingi memberikan penghargaan untuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Dan ini dia Pak Erlangga, penghargaan yang diberikan dari Apkasindo atas dedikasi Pak Menteri yang juga menaruh perhatian untuk sektor industri kelapa sawit Indonesia. Dan media bisa langsung mengabadikan momen ini. Kita berikan tepuk tangan untuk pemberian penghargaan kepada Pak Menteri. Baik, penghargaan sudah diberikan, bisa tetap berada di atas panggung Pak, karena saat lagi kita akan sama-sama melakukan pemukulan kendang. Dan panitia boleh menyiapkan kendang
Dan sebentar lagi kita akan melakukan pemukulan kendang sebagai simbol pembukaan Pertemuan Nasional Petani Sawit Indonesia, Perkebunan Sawit Rakyat, Pilar Ekonomi Indonesia. Nanti dalam pemukulan kendang akan dilanjutkan pemutaran video. Nanti bisa kita saksikan bersama-sama. Setelah pemutaran video, nanti kita juga akan melakukan pemberian penghargaan Apkasindo Award. Nah, sudah siap? Kita hitung bersama-sama ya. Dari 3, siap? 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan untuk inilah pembukaan Pertemuan Nasional Petani Sawit Indonesia. Yang lebih meriah lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Menteri sudah membuka acara Pertemuan Nasional Petani Sawit Indonesia. Dan mari bersama kita saksikan video HUT Apkasindo. Untuk video HUT Apkasindo, boleh untuk tetap berada di depan dan melakukan foto bersama. Dari media boleh mengambil foto bersama. Oh, mau selfie terlebih dahulu. Dari depan dulu berarti. Oke. 3, 2, 1. Dan inilah momen bersejarah. Dengan ini kami dengan tulus mengucapkan selamat ulang tahun ke-23 untuk Apkasindo. Semoga setiap tahun yang telah dilewati menjadi pijakan yang kokoh untuk melangkah maju menuju Indonesia Emas dengan petani sawit setara. Baik, usai foto bersama, saat lagi kita akan sama-sama ke agenda berikutnya, yaitu adalah Apkasindo Awards. Salam setara, baik, bareng-bareng. 3, 2, 1, salam setara. Nah, oke, baik. Pak Menteri boleh tetap berada di atas panggung. Kita akan melakukan pemberian penghargaan atau Apkasindo Award. Perjalanan panjang Apkasindo hingga 23 tahun tidak terlepas dari dukungan para pihak, khususnya individu yang mendukung dan menjadi inspirasi petani sawit Indonesia. Dengan itu, kita menyambut para penerima award yang telah berkontribusi penuh dalam memajukan industri perkebunan kelapa sawit Indonesia. Ini dia penerima penghargaan, Profesor Dr. Insinyur Agus Pamahan. Bisa naik ke atas panggung. Yang berikutnya di Dekan PKS Edi Abdul Rahman, Profesor Dr. Almasdi Syahza SEMP, Kiai Haji Teguh Rusli Ahmad SEMM, Dr. Haji Sabiri Nur SOS MH, Samsul Bahri, dan CNBC. Ini dia penerima penghargaan Apkasindo Award yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Erlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang mewakili Pak Presiden yang akan memberikan penghargaan.
Profesor Dr. Insinyur Agus Pakpahan, seorang guru besar emeritus di IPB, aktif membangun perkebunan sawit melalui koperasi. Lalu Profesor Dr. Al-Masdi, maksud kami Dirut BPDPKS Edi Abdurrahman yang mengelola dana sawit BPDPKS selama 4 tahun terakhir sangat fokus memberikan perhatian kepada program-program kesejahteraan. Berikutnya Profesor Dr. Al-Masdi Syahza SEMP, peneliti terkemuka di bidang kelapa sawit, terkenal dengan fokusnya pada konsep-konsep multiplier effect. Berikutnya Kiai Haji Teguh Rusli Ahmad SEFM, seorang ketua umum Santri Tani NU, berperan penting dalam membela petani kelapa sawit. Dan penerima penghargaan berikutnya Dr. Haji Sabiri Nur Estos MH, kepala daerah yang fokus pada pengembangan sawit rakyat, mendukung kebijakan kemitraan, peremajaan sawit rakyat, dan pabrik kelapa sawit milik petani sawit. Penerima penghargaan berikutnya Samsul Bahri, merupakan koperasi sawit makmur di bawah Bapak Samsul Bahri, melawan pola umum pertumbuhan koperasi sawit. Dan berikutnya CNBC menerima penghargaan karena secara konsisten memberikan informasi tentang industri kelapa sawit dalam berbagai platform media, baik televisi maupun daring. Boleh kita bersama foto bersama dengan penerima penghargaan Apkasindo Award. Kita berikan tepuk tangan untuk para penerima penghargaan Apkasindo Award. Salam setara. Luar biasa, terima kasih Pak Menteri. Dan selamat untuk para penerima penghargaan Apkasindo Award. Silakan untuk bisa kembali duduk. Dan kita akan melakukan foto bersama di bawah. Untuk itu media boleh maju ke depan. Kita sama-sama bangkit berdiri untuk melakukan sesi foto bersama dengan Pak Menteri. Dan para seluruh tamu undangan VIP juga bisa bangkit berdiri. Kita akan sejajar untuk foto bersama dari bawah. Kalau tadi sudah dari atas, kali ini dari bawah kita akan melakukan prosesi foto bersama. Senang sekali kita tadi sudah sama-sama mengikuti rangkaian acara pembukaan Pertemuan Nasional Petani Sawit Indonesia, Perkebunan Sawit Rakyat Pilar Ekonomi Indonesia. Kita foto bersama-sama ya. Sudah siap semuanya? Kita hitung bersama. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh dimohon untuk kembali duduk. Dan untuk Pak Erlangga Hartarto bersama dengan tamu undangan VIP lainnya bisa langsung menuju stand yang berada di luar ballroom. Sekali lagi izinkan untuk Pak Menteri, Bapak Erlangga Hartarto bisa langsung menuju luar ballroom untuk melihat langsung bagaimana stand-stand yang telah ada sejak pagi hari tadi. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, acara kita hari ini masih belum usai karena nanti kita juga akan melakukan diskusi panel setelah istirahat, sholat dan makan.
nomor yang tertera di depan, bisa melihat Bapak Ibu? 0812 6145 3318. Saya ulangi lagi, mungkin bisa handphonenya dikeluarkan, dicatat nomornya untuk menjawab pertanyaan 0812 6145 3318. Penjawab tercepat dan benar dari setiap pertanyaan akan direkap oleh panitia. Pemenang kuis akan diumumkan setelah sesi 3 selesai. Jadi nanti akan ada 3 sesi, di setiap sesinya akan ada pertanyaan atau akan ada kuis. Nanti panitia sudah merekap dari jawaban Bapak Ibu yang telah dikirimkan melalui WhatsApp. Sudah mengerti Bapak Ibu? Sudah. Kalau gitu kita lanjutkan saja acaranya untuk mendengarkan diskusi panel. Sesi 1 yang akan dipandu oleh moderator Dr. Tri Chandra Aprianto. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia ini berapa jam ini? Sesi pertama ini. Biar tak catat dulu. Panitia. Mas Jono, berapa jam ini diskusi sesi pertama? Oke, Bapak Ibu sekalian, semoga di sesi yang sangat berat, 60 menit, oke. Jadi sangat padat, nanti akan ada pembicaraan karena waktu kita cuma 60 menit. Kita akan menghadirkan 4 narasumber yang ini beragam sesi pertama ini. Ada dari akademisi, ada dari kejaksaan, ada dari Kementerian Pertanian, ada juga dari Bapepti, Kementerian Perdagangan. Saya panggil yang pertama, mungkin bisa dari akademisi dulu, Profesor Budi Mulyanto. Saya persilakan untuk naik ke pentas atau ke panggung. Nah, ini beliau adalah guru besar dari Institut Pertanian Bogor. Tepuk tangan untuk beliau. Silakan Mas Prof. Beliau ini pejuang sawit Indonesia. Di samping beliau juga dosen, beliau juga punya lembaga studi khusus membicarakan soal sawit, jadi betul-betul dosen yang memahami atau akademisi yang memahami soal sawit. Pembicara berikutnya adalah Associate Profesor Dr. Haji Supardi, SHMH. Beliau Direktur Ekonomi dan Keuangan pada Jamintel Kejaksaan Republik Indonesia. Saya persilahkan, sudah hadir beliau. Pembicara berikutnya adalah Dr. Insinyur Kasan Mukhri, MM, PLT Kepala Bapepti Kementerian Perdagangan. Sudah hadir? Oke. Yang ketiga, yang keempat ya, keempat, Dr. Prayudi Samsuri, SPMSI, Kementerian Pertanian. Ibu? Oh, diwakili oleh Ibu. Mari, silakan Ibu. Belum. Mewakili Pak. Ibu. Oh, Ibu Elvi Risma. Ya, silakan Ibu.
Sambil menunggu pembicara yang lain, saya mulai aja. Kita memang beragam latar belakang pembicara yang ada di depan ini, karena seperti kita ketahui, kita bicara sawit itu tidak semata-mata bicara soal tumbuhan yang bernama sawit. Begitu juga bicara sawit dalam perspektif petani, tidak hanya petani menanam, kemudian memanen dan menjual TBS-nya saja. Tidak. Kita juga tidak bicara semata-mata nanti soal harga TBS. Tidak. Bicara sawit itu perspektifnya sangat luas. Bicara sawit itu adalah bicara dalam perspektif pembangunan nasional. Kenapa kita bicara sawit dalam perspektif pembangunan nasional? Karena kita ketahui perspektif sawit ini ya, telah menyumbang devisa terbesar dan segala macamnya lah, kira-kira begitu. Saya tidak akan berpanjang kalam karena waktunya cukup cuma 60 menit. Jadi untuk pembicara pertama ini saya persilahkan Mas Profesor Budi yang membicarakan soal kondisi existing petani sawit di program PSR dan ISPO. Ya, karena kita bicara dulu dari sisi hulunya, ya, walaupun nanti sampai ISPO, artinya juga terkait dengan soal hilir, ya, juga soal terkait dengan ya tadi diletakkan dalam konteks ekonomi pembangunan nasional. Saya persilakan Mas Profesor Budi untuk menjelaskan apa sih kondisi existing petani sawit. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, Pak Den Mas Chandra. Ya. Dan saya hormati juga para kampion sawit yang ada di depan. Di sini ada Bapak Ajis Hidayat, ISPO, kemudian Mas Pri, kemudian sini ada Profesor Pak Pahan, abang saya nih, Pak Agus Pahan, ya. Saya 13 Bang, ya. Kemudian Prof. Sudarsono dan tentu saja Pak Sadino dan teman, agak kecil loh. Ya, teman-teman semuanya, saya kira bicara mengenai sawit itu cukup menarik dan mohon dipresentasikan bahan saya, Mas PPT-nya tolong di ini, ya. Ya, tadi moderator bilang bahwa membicarakan sawit itu sebenarnya membicarakan kehidupan. Benar banget, apalagi buat kehidupan bangsa Indonesia, sawit itu adalah prinsipal bahasa saya. Nah, kalau kita akan membicarakan soal ISPO, menurut Pak Ajis Hidayat, yang paling fundamental yang harus dijadikan clear and clean adalah tanahnya. Ya. Jadi mohon bahannya saya akan sampaikan. Tadi pada saat Pak Menteri datang, beliau menjanjikan akan ada PSR dipercepat begitu. Pak Edi bilang PSR itu problemnya tadi di legalitas, ya, banyak tanah yang tidak terlegalisasi dengan baik masuk dalam kawasan hutan dan seterusnya. Nah, hari ini saya akan memberikan bahan kaitannya dengan menguji keabsahan RT RW berdasarkan kawasan hutan yang ditunjuk. Saya bikin bahan kajian peraturan perundangan. Ini agak lap di situ, ya. Legalitas nyatanya ini para investor itu mempunyai persepsi bahwa legalitas itu tidak membuat legalitas yang ada di Indonesia, ya, tidak membuat investasi dalam perkelapa sawitan ini nyaman. Jadi saya akan mulai, next please, ya, bahan, ya. Saya nggak bisa baca dengan baik, saya akan berdiri saja, ya. Jadi yang terusin, next, ya. Ya. Nah, bahasa saya selalu bilang bahwa alhamdulillah kita mesti bersyukur bangsa Indonesia ini karena dikaruniai sawit yang luar biasa. Saya selalu bilang sawit adalah
crop yang luar biasa. Karena apa? Karena sawit ini bisa tumbuh berkembang dengan baik di negeri tercinta Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Dan meskipun tadi Pak Agus Papahan sudah menjelaskan sawit ini dari Nigeria loh. Gitu ya Pak Agus ya, dari Nigeria. Tapi dia mempunyai rumahnya yang luar biasa di Indonesia. Dan tentu saja ini memberikan banyak makna bagi bangsa kita. Indonesia punya sawit 16 juta lebih hektar, 16 juta hektar lebih, 6,8 dan seterusnya. Dan penyumbang devisa, menyumbang PDB, dan pada saat COVID, alhamdulillah sawit itu mempunyai sumbangan yang luar biasa bagi perekonomian nasional. Termasuk terutama perekonomian perdesaan, karena sawit tumbuh di wilayah perdesaan. Menyediakan lapangan kerja, multi produk. Tadi di dalam tayangan Sela, dari bangun sampai tidur kita bersentuhan dengan produk sawit. Kemudian tentu saja kita bisa menyampaikan bahwa pedesaan kita berbasis sawit pada umumnya. Next please, silakan. Ya, next. Ya. Kemudian usaha perkebunan seperti perkebunan sawit itu umumnya berbasis lahan, pasti berbasis lahan ya. Dan tentu saja lahan ini menjadi sangat penting, dan tentu saja pada saat kita punya kemerdekaan setelah 17 Agustus 45 kita memproklamasikan dengan mempunyai dasar Pancasila, mempunyai Undang-Undang Dasar 45, dan pasal itu 433 UUD 45 itu menyatakan bahwa perkembangan ekonomi nasional itu berbasis sumber daya alam. Namun pelaksanaan peraturan tersebut ya, terutama yang terkait dengan lahan, permukaan bumi, ini banyak masalah. Terutama yang berkaitan dengan areal-areal yang dalam bahasa saya katakan bahasa saya, diklaim sebagai kawasan hutan. Mengapa diklaim sebagai kawasan hutan? Karena sementara ini kawasan hutan ditentukan sebagian besar oleh sepihak, tidak didasarkan pada persetujuan dengan masyarakat yang menguasai lahan. Next please. Yep. Nah ini kajian saya. Kalau kita ngomong pasal 1 Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang 4199, ini dinyatakan kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, hasil hutan yang diselenggarakan terpadu. Oke. Tapi kalau kita lihat pasal 2, hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan. Saya ulang. Dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan. Bahasan saya adalah, jadi kalau ada hamparan vegetasi yang bukan pohon, ini di IPB dijelaskan pohon itu apa? Pasti tinggi, punya tegakan kayu dan seterusnya. Kalau bukan pohon, sudah dikembangkan menjadi lahan pertanian, ya, perkebunan, permukiman, sebelum dikukuhkan sebagai kawasan hutan dan areal transmigrasi, areal PIR. Transmigrasi PIR itu kan programnya pemerintah kan? Bukan programnya orang lain kan? Itu mengapa masih masuk di dalam kawasan hutan? Masih di dalam areal yang di dalam kawasan. Harusnya tidak. Harusnya di luar itu. Karena sudah bukan pohon lagi, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat pasal 3, kawasan hutan adalah wilayah yang ditentukan dengan ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Nah ini ada juara kita Pak Dr. Sadino, ke MK, akhirnya ada keputusan MK nomor 45 tentang ketentuan pasal 1 angka 3 tersebut. Norma barunya adalah kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya tetap sebagai kawasan. Tentu saja
yang memenuhi definisi tadi nomor 2 kan begitu. Tapi kalau sudah daerah pertanian, mosok masih di dalam kawasan hutan itu loh. Itu yang jadi persoalan yang saya kira kalau kita ngomong analisis aturan ini, logikanya nggak nyambung gitu. Nomor 4, hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak. Jadi tentu saja kalau yang sudah ada haknya, ada HGO, hak milik, kemudian ada legalitas dari pemerintah daerah, ya masa masuk di dalam kawasan hutan gitu loh. Itu pertanyaan-pertanyaan. Next, silakan. Nah, saya kira ini yang saya mau highlight, pasal 12 ini ada inventarisasi hutan, ada pengukuhan kawasan. Jadi daerah yang ditunjuk tanpa adanya proses berlanjutannya, ya, lanjutannya adalah pasal 4, 13, 14, 15 ya. Maka ya menurut saya sih ya nggak layak disebut kawasan hutan. Next, ya. Silakan, ya. Ini pasal 13. Saya ingin highlight ayat 2 ya. Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik lahan. Status dan keadaan fisik lahan. Apa yang dimaksud status? Ya, status hutan itu mempunyai makna berkaitan dengan penguasaan pemilikan tanah yang biasa dikenal dengan hak atas tanah yang dimiliki oleh orang atau masyarakat. Jadi ada apa namanya ownership di situ. Ya, jadi ini penting. Ya, tentu saja kalau kita perhatikan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang 41, hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak. Jadi kalau sudah ada hak atas tanahnya, sudah ada legalitasnya, ya masa dimasukkan dalam kawasan hutan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya akan banyak membantu teman-teman petani sawit yang mungkin tanahnya adalah tanahnya sendiri menurut persepsi petani sawit, ya kan? Nah, yang kayak gitu mestinya ya kita harus check and recheck, nggak bisa kita sebut oh ini melanggar. Ini tadi ada kata keterlanjuran, kan ada kata gitu kan? Nah pertanyaannya siapa yang terlanjur? Rakyatkah terlanjur? Ataukah pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan terlanjur membiarkan lahannya tanpa batas? Ini menarik, diskusi ke arah sana itu cukup menarik. Ya, next please. Nah ini, pasal 14, kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagai maksud pada ayat 1 dilakukan memberikan kepastian hukum. Yes, untuk wilayah kawasan hutan. Tapi kawasan hutan itu penentuannya kalau hanya pada tingkat penunjukan, dikukuhkan tanpa mengikuti pasal 15 yang saya akan jelaskan kemudian, akan menimbulkan tidak kepastian hukum juga. Jadi kalau kita hanya penunjukan dan tanpa mengikuti undang-undang ini, akan menimbulkan ketidakpastian hukum juga. Sehingga menimbulkan persoalan seperti yang dirasakan para petani sawit di hadapan saya ini. Ini saya kira. Nah next please. Yep. Teruskan? Ya, ini. Pasal 15 menyatakan bahwa pengukuhan kawasan hutan ya, dilakukan melalui proses sebagai berikut. Mulai penunjukan kawasan. Ini dilakukan penunjukan di kawasan. Itu di atas peta tentu saja. Kemudian ada penataan batas kawasan. Penataan batas kawasan, setelah itu pemetaan kawasan hutan dan penentuan kawasan hutan. Nah, penataan ini tentu saja kita mesti tahu tanah-tanah mana adalah tanah-tanah rakyat, tanah-tanah mana yang tidak dikuasai rakyat. Gitu. Nah, tentu saja pengawasan hutan ini dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang. Nah, rencana tata ruang, coba kita buka Undang-Undang Tata Ruang 26/2007. Pasal 7 yang saya akan highlight untuk ayat 3, penyelenggaraan penataan ruang sebagai dimaksud ayat 2 dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Sehingga tidak bisa digebiahuya di dalam ruang ini
seperti tidak dianggap ada orang. Kalau ada orang ya haknya mesti diakui menurut Undang-Undang Tata Ruang. Gitu. Ya, next please. Sebentar, sebelum balik sedikit. Nah, saya akan jelaskan mengenai penataan batas. Penataan batas ini penting, pemahaman ini. Saya taruh yang ada di hijau ya. Di dalam batas, dalam penentuan batas, ada peraturan pemerintah 2497 menyebutkan bahwa penetapan batas bidang tanah, dalam penetapan batas bidang tanah, pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Jadi batas itu hasil kesepakatan, tidak sepihak. Tidak malam-malam datang patok. Ya kan, ini Pak, saya dapat informasi dari sahabat-sahabat saya yang ada di Apkasindo, kirimannya Pak Gulat itu. Tiba-tiba patok ada di tengah kebunnya, tiba-tiba patok di depan rumahnya, dan seterusnya. Apakah demikian melakukan tata batas? Kan enggak. Prosedurnya jelas. Harus ada proses kesepakatan. Itu, ya. Next please. Nah ini yang saya, ya ini sebentar lagi. Jadi ini kalau kita ngomong data dari Kementerian KLHK tahun 2021, ini ada hutan tetap, ada APL. Yang saya mau highlight jumlah kawasan hutan itu yang apa namanya non hutan, mohon maaf. Yang ini, yang saya bilang yang merah itu 31,8. Jadi kawasan hutan yang tidak ada hutannya itu 31,8 juta. Nah, 31,8 juta itu lebih dari wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan yang tidak berhutan. Itu jadi tanda tanya penting. Kawasan hutan tapi tidak berhutan. Oke, next slide. Ya, ini isinya. Ini data dari KLHK juga, ya, bahwa penggunaan lahan kawasan hutan yang tidak berhutan itu ada semak belukar, rawa dan seterusnya, ada sawah, ada transmigrasi, kan jadi aneh nih. Transmigrasi, ada pertanian lahan kering, kemudian pertanian kebun campuran, ya, lahan terbuka, pemukiman, bandara dan seterusnya. Ini aneh. 31,8 juta, termasuk daerah-daerah yang menjadi ruang pembangunan, transmigrasi lah, PIR lah, masih di dalam kawasan hutan. Ini maknanya apa? Interpretasi saya seharusnya itu dari dulu sudah dikeluarkan oleh kehutanan. Jadi artinya ya kehutanan mestinya pada saat itu menyelesaikan, tidak membuat persoalan hari ini sehingga teman-teman yang bertanam sawit mau ngajukan permajaan susah. Ya gitu kan, tadi kan gambarannya kan gitu kan. Ya. Ini penting, isu penting. Next. Ya saya kira bahwa hak yang dimiliki oleh masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang. Next. Nah, ini yang saya kira note saya yang paling saya kira penting untuk disampaikan, bahwa di dalam tata ruang, penyusunan tata ruang, hak masyarakat harus dihormati, dan kepentingan hak masyarakat yang sudah jelas itu harus dikeluarkan dari kawasan, dan itu dilindungi oleh undang-undang, oleh konstitusi. Barangkali itu yang saya kira penting, ya, bahwa tanah-tanah yang sudah dikuasai masyarakat itu harusnya dikeluarkan dari kawasan hutan. Tanpa, nih Pak Gulat, tanpa harus menyebut 5 hektar, 5 tahun. Itu data realitas itu yang saya kira harus menjadi poin penting. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Mas Profesor Budi Mulyanto. Tadi dalam perjalanan Prof Budi presentasi telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Asosiat Profesor Dr. Haji Supardi SHMH. Saya persilahkan untuk naik. Kita aplaus untuk Pak Supardi.
Sebelum saya melanjutkan perbincangan, silakan. Saya ada pesan dari sponsor. Ada kuis ya katanya. Silakan kalau mau kuis. Biar tidak ngantuk. Cepet-cepetan karena tadi nomornya sudah ditulis, jangan sampai lupa. Silakan Mbak Ayu ya tadi namanya. Yohana, Pak. Oh, Yohana, kata Bang Gula tadi kok Mbak Ayu gitu. Yohana, Pak. Baik, kalau gitu Bapak Ibu sudah siap? Tadi sudah menyimak dengan baik ya pemateri yang tadi telah melakukan pemaparan. Sekarang saatnya kita melakukan kuis. Dan ini dia pertanyaannya. Apa fungsi indeks K%? A. Menghitung bagian harga TBS yang diterima oleh petani. B. Menghitung bagian harga TBS yang tidak diterima oleh petani. Dan C. Menghitung proyeksi produksi TBS petani. Yuk jawabnya cepet-cepetan. Sebentar. Jawabnya melalui via WhatsApp. Mungkin panitia boleh munculkan kembali nomornya. Nah ini dia, cepet-cepetan. Mungkin yang telat di sesi berikutnya masih ada kuis lagi. Nah jadi ini dicatat bapak-bapak, ibu-ibu, nomornya kirim via WhatsApp. Ya, 0812-6145-3318. Yang tercepat dengan jawaban yang tepat akan mendapatkan hadiah. Baik, mungkin boleh, sudah ya panitia ya? Sudah Bapak Ibu sudah menjawab ya? Baik kalau gitu saya kembalikan kepada ya, moderator. Terima kasih Silakan. Mbak Yohana. Pak. Terima kasih Pak Profesor Budi Mulyanto yang telah menjelaskan bahwa soal sawit seperti saya katakan dalam pengantar tadi, soal sawit tidak bisa bicara hanya semata-mata tanam, kemudian soal panen, soal harga dan segala macam. Dia telah memberi satu highlight dalam diskusi kita siang hari ini, betapa pentingnya permasalahan sawit. Dan yang pertama kali problem ya, sudah ada masalah itu berada pada soal penguasaan tanah. Ya, ini jadi tadi sudah digambarkan begitu detail bagaimana problem masalah di kebijakan dan seterusnya, ya, hingga soal bagaimana alas hak bagi petani yang selama ini menggarap sawit di kawasan hutan. Ya, ini jadi tadi sudah dijelaskan begitu rupa, hingga kemudian kepastian hukumnya seperti apa, hingga akhirnya banyak sekali konflik-konflik di wilayah kebun-kebun petani. Jadi saya kira ini satu hal yang tadi dijelaskan begitu gamblang sekali sama Profesor Budi Mulyanto. Saya kira untuk melanjutkan perbincangan sekaligus pada pertanyaan yang paling dasar tadi, berbagai macam soal-soal kebijakan, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menegakkan hukum ya, persoalan ini. Nah ini saya kira karena pada proses berikutnya petani itu banyak sekali mengalami proses-proses, ya bisa jadi katakanlah kriminalisasi dan seterusnya. Ya. PSR yang sudah begitu jelas ininya tiba-tiba di ujungnya masuk dalam kawasan hutan dan segala macam, ya, dan segala macam problem kriminalisasi. Saya kira Profesor Dr. Haji Supardi bisa langsung menjelaskan bagaimana penegakan hukum soal-soal yang selama ini menimpa petani. Ini satu kemajuan dari dari Apkasindo yang telah berani mengajak aparat penegak hukum untuk terlibat. Dan keberanian ini juga dijawab oleh Pak Supardi. Pak Supardi dengan berani menemani petani, ya, bagaimana selama ini yang menghadapi problem-problem hukum. Nah saya kira kita patut berbahagia pada siang hari ini beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, yang saya hormati Ketua Apkasindo ya. Ini kolega saudara saya Dr. Kulat Medali Emas Manurung ya. Kemudian juga yang saya hormati, kemudian juga ini partner juga Pak Rizal Aziz Rizal ya dari Kapki. Mungkin juga beberapa pengurus dan juga sahabat saya ini dari Ketua DPW Nahdlatul Ulama juga kebetulan di Riau, luar biasa, dan juga bos sawit juga ya. Kemudian guru besar Fakultas Ilmu Pertanian berapa ya dari UNRI juga, ini juga kolega saya juga, dan juga Prof Budi ya dari TB tadi. Bu siapa samping sebelah saya karena tadi baru datang, mohon maaf sudah bisa sebutkan satu persatu. Yeah. Dan semuanya barangkali tidak bisa sebutkan satu persatu, ke saya Sekjen Apkasindo ya, Pak Rino dan semuanya, yang lainnya saya tadi belum sempat nanya nama siapa ya. Intinya siapapun yang hadir di ruangan ini, insya Allah dimuliakan Allah. Pertama-tama saya berdoa alhamdulillah berlamin ya, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-haqqu mir rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Bapak Ibu semua yang saya hormati, para petani yang saya banggakan, dan seluruh pengurus Apkasindo di seluruh Indonesia, insya Allah saya yakin nih sebagian besar hadir di hall yang sangat besar ini ya. Maaf tadi saya agak telat karena suratnya ternyata saya pagi-pagi di WA sama Pak Sekjen, Pak Rino itu setelah dilacak belum masuk Pak, belum masuk. Jadi akhirnya saya lacak ke Pak Jam Intel, barulah akhirnya surat yang dikirim Pak Rino juga akhirnya tak kirimkan ke kepala tata usahanya Jam Intel, barulah itu diproses. Jadi kalau pagi-pagi tadi saya tidak ingatkan, saya juga nggak ingat nih, karena ingat saya itu tanggal 17. Jadi mohon maaf dan makanya tadi agak telat ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin saya pada kesempatan sore atau siang hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang hubungan sesuai dengan yang diminta oleh saya terkait dengan penegakan hukum kolaboratif dalam mendukung investasi dan peningkatan ekonomi masyarakat di sektor perkebunan sawit. Dan ini barangkali ada di depan kita Bapak Ibu semua itu ada tulisan jaga Zapin ya. Zapin tahu sendiri bahwa Zapin itu merupakan tarian khas yang memang di tarian yang khusus yang ada di Melayu, walaupun asalnya itu tidak di Pekanbaru. Setahu saya di perkembangan pulang dari Jambi, tapi eksisnya terkenalnya di Pekanbaru, terkenal sekarang. Yang kita singkat jadi jaga zona pertanian, perekonomian dan industri. Barangkali untuk kalangan para petani sawit ini sudah lumayan familiar, yang kita singkat jaga zona pertanian dan perkebunan dan industri. Dan ini merupakan tadi disebutkan oleh moderator bahwa ini merupakan salah satu program ya. Kebetulan saya menangkap persoalan startingnya itu dari Riau ketika saya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Riau. Diawali dari sana ya, karena saya melihat awalnya memang ketika saya melakukan proses penyidikan ya di Riau itu kami melihat bahwa potensi kerugian keuangan negara, potensi kerugian perekonomian negara dalam 2 tahun di Riau saja itu mencapai 480 miliar. Perekonomian sampai 10 triliunan, itu menyangkut hajat hidup masyarakat di Riau. Nah kita tahu bahwa kalau kita bicara sawit tadi Prof Budi sudah katakan bahwa 16.000 hektar lebih, 16 juta hektar lebih, dalam catatan saya masih 15 juta lebih Prof di situ. Nanti ada, nah, ini sebagai koreksi saja, itu sawit itu ada di Indonesia dan memang yang paling tidak hampir sepertiganya itu di Riau. Makanya ketika ngambil startingnya ya sebagai trackernya itu dari Riau, itu saya pikir juga itu juga sangat representatif mewakili persoalan-persoalan masalah sawit ini di Indonesia. Dan dari proses penyelidikan ini saya melihat bahwa apakah proses penegakan hukum juga harus secara represif? Kalau secara represif sudah kita lakukan, kebetulan Bapak Ibu ingat ya perkaraan dulu kelangkaan minyak sawit ya. Itu waktu itu saya menjabat Direktur Penyidikan, saya itu yang menindak ya.
Dulu ada kelangkaan sawit di Indonesia, itu saya yang proses karena saat itu menjadi direktur penyidikan. Itulah saya mengawali, saya proses, saya meng-create perkara itu sehingga menjadi sebuah perkara besar. Nah dari sana ya saya berpikiran bahwa ternyata masih banyak perusahaan sawit. Kebetulan saya juga Allah takdirkan saya ke Riau. Ya, maka saya coba kuliti. Salah satu yang saya persoalkan itu kan masalahnya banyak. Ya, persoalan tanah, penguasaan ada macam-macam itu banyak. Salah satu yang bisa saja, kan saya tidak mungkin menjangkau semua. Saya tangkap yang paling mendesak itu adalah masalah harga. Harga sawit, yang paling mendesak. Karena harga sawit ini kan perusahaan perut, Pak. Ya, ini akan menyangkut stabilitas ke daerah, akan menyangkut kesejahteraan yang saat itu juga, maka saya tangkap salah satu hal ini. Maka muncullah jaga zona pertanian, perekonomian dan industri ini. Saya kuliti, saya cermati ya, ternyata di situ ada sebuah persoalan besar ya, ternyata awal pangkal apa namanya, yang menjadi persoalan utama itu sebetulnya itu adalah di Permentan nomor 1 tahun 2018. Ya. Nah, karena ini saya di Riau tidak mungkin untuk merubah itu semua, maka saya mengajak secara kolaboratif. Saya mengajak dinas setempat, saya mengajak Apkasindo, saya mengajak Kapki di sana. Pengusaha, ini ada persoalan. Saya sekarang bertanya, apa sih persoalan, kalau kita bicara sawit, apa yang tidak berharga di sawit? Ya. Apa yang tidak berharga? Ya. Semuanya berharga, cangkangnya berharga, limbahnya berharga, ya kan? Pohonnya mulai berharga. Mungkin kalau sering saya katakan only the waste is not useful. Jadi hanya only smoke. Jadi hanya ini ya, hanya asapnya saja yang bisa berguna. Kalau bicara sawit, ya enggak? Semuanya berguna. Bicara kulitnya saja setengah mati mahalnya. Bahkan minyaknya sudah busuk, minyak asam tinggi, harganya juga selangit. Sampahnya semuanya berharga. Apa yang tidak berharga? Maka ketika saya mencermati Permentan nomor 1 tahun 2018, ada hal-hal yang perlu direvisi menurut saya. Ada hal-hal yang misalnya tidak perlu dibebankan oleh petani, jangan dibebankan petani. Itulah saya reduksi ya. Saya berbicara dengan ketika penetapan harga sawit tandan buah segar tiap minggu. Ya. Coba kita duduk bareng ya. Direduksilah, oke lah belum dirubah tapi tolong jangan terlalu ekstrim. Maka beberapa komponen agak dihilangkan, dikurangin, implementasinya walaupun peraturannya belum. Ya sekarang persoalannya kita mau makan bareng atau makan sendiri atau makan bareng, artinya antara pengusaha dan pekebun ini. Kalau pengen makan sendiri, rata-rata petani itu selalu kalah. Makanya kita perlu juga ada penengah. Perlu ada penengah dan saya duduk sebagai penengah. Saya tidak pengen juga pengusaha rugi, tidak pengen. Karena kalau pengusaha rugi siapa yang mau investasi? Ya kan? Artinya investasi pengolahan segala macam. Tapi juga jangan terlalu masyarakat terlalu dominasi sehingga mereka itu kasihanlah. Kan persoalan makan masyarakat ini kan menjadi ini dampaknya panjang sekali. Kita duduk bareng penetapan tiap minggu kita awasi, mulai sedikit demi sedikit harga sawit khususnya di Riau itu naik tinggi ya, menjadi tinggi, bahkan tertinggi di Indonesia. Nah. Bahkan juga untuk sawit yang swadaya itu sampai ada penetapan harganya juga. Dan dalam sejarah bulan Desember ini saya dapat informasi di harga sawit, penetapan sawit untuk swadaya itu malah lebih tinggi daripada harga plasma di 18 wilayah di Indonesia. Coba. Jadi kita harus berani melangkah. Sampai kapan? Kita harus duduk bareng, ya,
duduk bareng antara petani dan pengusaha. Hanya kemarin di Bogor saya itu kebetulan agak miris. Ya. Kebetulan Pak, Bapak Ibu, proyek Jaga Zapit ini setelah saya implementasikan di Rio itu saya ajukan, saya ikutkan dalam lomba pelayanan publik pelayanan publik, reformasi birokrasi tematik. Alhamdulillah dapat juara Pak. Dan nanti tanggal 14 saya dapat penghargaan, saya sudah dapat undangannya. Kebetulan ya, seiring berjalan saya ikutkan ini juga, kebetulan saya ikut proyek perubahan. Saya kebetulan ikuti pendidikan kepemimpinan tingkat nasional, ya, pendidikan PKN 1, ya, akhirnya pendidikan kepemimpinan tingkat nasional tingkat 1. Ini saya follow up Jaga Zapin ini. Saya pengen merubah Permentan nomor 1 tahun 2018 yang secara adil. Hanya kemarin saya agak sedih mendengar karena ada undangan, ada beredar surat dari Kementerian Pertanian, public hearing ya, terkait dengan pembahasan draft revisi Permentan nomor 1 2018. Sebetulnya kemarin Ketua Apkasindo saya minta, tolong dong saya mau pameran terkait dengan proyek perubahan saya, nanti Pak Gulat datang di tempat saya. Kebetulan alhamdulillah Pak Rino datang. Tiba-tiba ada surat itu, saya baca undangannya, kejaksaan tidak dapat undangan Pak, alhamdulillah. Kejaksaan tidak dapat undangan. Akhirnya Pak Gulat, tolong Bapak ke Bogor, enggak usah ke tempat saya. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, hajat hidup para petani. Maka tepuk tangan dengan Pak Gulat itu. Betul, ketika sampai sana ya, ternyata petani swadaya itu mau dihilangkan itu. Jadi yang namanya petani sawit ya petani swadaya, petani plasma. Padahal petani swadaya itu juga manusia ya. Manusia kan ya. Butuh makan kan? Nah, ini kan untung Pak Gulat. Saya sudah membuat draft juga, revisi itu juga itu sudah bareng-bareng bicara dulu hasil FGD ya, antara ada Pak Rizal juga datang waktu itu. Dan draft itu sudah saya kirimkan kepada Kementerian Pertanian secara informal dulu kepada Direktur Sawit ya, Pak Adi ya. Sudah saya kirimkan juga. Tapi ketika muncul draft yang dibahas kemarin di Bogor itu beda. Makanya untung Pak Gulat kemarin datang juga. Jadi ini sangat saya sayangkan, saya agak kecewa terus terang. Karena terus terang kalau kita mau bicara misalnya strike sekali ya kita bisa proses, kita strike. Namun saya tidak mau ketika kita bicara persoalan menyelesaikan masalah, itu saya maunya juga saya lebih sepanjang itu non represif ya, kita upayakan itu upaya-upaya non represif. Tapi kalau misalnya terpaksa ya tidak bisa secara persuasif, secara preventif ya kita secara represif. Tapi kita dahulukan itu. Kalau seandainya saya mau secara represif sudah saya mulai dari Riau kemarin. Karena kerugian perekonomian sangat besar. Jadi ini beberapa slide, coba maju dulu Pak, ini slide-nya. Maju. Next. Nah, jadi identifikasi masalah yang saya dapatkan ketika saya sebagai kepala Kejaksaan Tinggi itu, dan saat ini saya yakin mewakili semuanya. Mewakili seluruh Indonesia. Ini karena lemahnya pengembangan kemitraan para petani. Nah, sehingga dia tidak memiliki daya tawar. Ketika harga sekian karena persoalan perut itu menuntut, ya sudah dilepas. Dan itu. Tidak ada pendampingannya, ya akhirnya selalu harga berapapun karena persoalan perut, ya berapapun dilepas. Dia juga mungkin, saya lihat sekarang posisi Apkasindo
itu gaungnya semakin besar jika bargaining powernya saya yakin itu sangat besar. Ya mudah-mudahan ke depan dan pimpinannya Pak Gulat, Pak Rino itu Apkasindo semakin besar. Dan penting juga Bapak Ibu semua terutama para pengurus Apkasindo coba lakukan pendekatan dengan para Kajati. Lakukan hal yang sama, coba copy paste. Untuk melakukan itu sehingga nanti sedikit demi sedikit itu harga akan naik. Saya berharap bahwa nanti ketika sudah ada revisi Permentan, setidaknya sebelum ada revisi ini sudah ada action dari Kejaksaan Tinggi, kemudian bersama-sama para petani, kepala dinas tempat untuk terus bersama-sama duduk ketika tiap minggu menetapkan harga tandan buah segar. Coba dari hati ke hati. Masa misalnya kayak biaya penyusutan alat semuanya beban petani. Ya, pengolahan sampah. Ada enggak pengolahan sampah? Kalau saya dengar di Sinarmas itu malah pupuk itu 80% sudah di sampah. Artinya bahwa itu kan bisa direduksi, dibicarakan lagi lah. Misalnya angkanya 80 misalnya, coba deh turunin dikit deh, jadi 60 atau 70 kah? Itu kan udah ada selisih untuk petani. Maksudnya seperti itu, duduk bareng, sehingga harga itu pelan-pelan nilai indeks K kalau istilahnya kan gitu. Nilai atau angka yang diterima oleh petani itu menjadi lebih besar. Kalau beberapa komponen itu nanti sepakat dikurangin walaupun belum ada revisi Permentan. Duduk bareng-bareng, ya. Sehingga tidak ada dominasi. Nah, persoalan tergolongnya ada dominasi. Jangan sampai ada dominasi. Duduklah bareng-bareng. Nah, nanti tujuan saya terakhir, mudah-mudahan bisa tercipta nanti ya tim yang bareng-bareng secara kolaboratif dari Gapki, ya, dari Apkasindo, dari dinas setempat, dari Departemen Pertanian, ya, itu nanti bisa melakukan pengawasan per tiap minggu dalam penentuan harga sawit di daerah. Itu rencana jangka panjang sehingga nanti benar-benar sama enak. Karena ketika petani tenang, perutnya kenyang, anaknya bisa sekolah, pengusaha juga bisa tenang. Tapi kalau masyarakat goncang, petani goncang, nanti pengusaha juga goncang. Percaya deh, itu hukum ekonomi, tidak bisa tidak. Jadi itu, apa yang kami lakukan, kemudian kami follow up menjadi sebuah proyek perubahan. Alhamdulillah kemarin saya sudah lulus, ikut diklat itu selama 935 jam. 935 jam ikut pendidikan, coba berapa bulan itu. Hanya membuat proyek perubahan tentang jaga sapi, tak teruskan menjadi sebuah proyek perubahan. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Oh 5 menit lagi katanya. Jadi ini beberapa contoh apa yang dilakukan sebagai triggernya ya, pemicunya di Riau. Ya, saya harapkan itu bisa membawa dampak ke depan seluruh Indonesia. Sederhana kok. Yang penting nanti Pak Gulat gerakkan seluruh Apkasindo. Bicara dengan Gapki setempat. Udah. Asal bicara sampai dengan hati akan ketemu. Jangan selalu bicara dengan matematika. Tapi kita harus bicara dengan hati. Ya. Kita harus bicara dengan hati. Karena kalau kita bicara dengan hati ya ujungnya ya menang kalah. Jadi kalau kita bicara statement RKP mengatakan bahwa jadilah orang itu berprinsip menang-menang.
Itu kalau kita belajar 7 Habits. Saya senang, kamu senang. Kamu senang, saya senang. Bukan saya senang, kamu sedih. Bukan kamu sedih, saya yang senang. Tidak balance. Jadi bagaimana petani senang, pengusaha senang. Berprinsip menang-menang. Kalau kita sudah tercipta seperti ini, maka kita perlu bicara dengan hati. Jadi berharap seperti itu. Lanjut. Ini beberapa, nah terus ini contoh saja sebetulnya. Nah, maka langkah yang perlu tadi, duduk bareng tadi, kolaborasi, nanti ada pembentukan tim harga TPS provinsi, ya. Unsurnya nanti kolaboratif, ya. Kalau nanti sudah ada sebuah revisi, berarti nanti barulah nanti lakukan sosialisasi bareng-bareng. Itu tujuan dari proyek perubahan saya. Sebetulnya kemarin alhamdulillah ada public hearing, tapi kalau draftnya sudah miring-miring ya saya itu sedih. Dari nanti perlu disurati kalau begitu. Lanjut. Manfaatnya seperti apa? Ada manfaatnya bagi Kementerian Pertanian, bagi pelaku usaha, bagi masyarakat, bagi pemerintah daerah, bagi Kementan sendiri apa, bagi aparat penegak hukum apa. Kalau mengambil langkah-langkah yang kami lakukan ini, manfaatnya banyak. Saya tidak sebutkan satu persatu karena tadi 5 menit, lanjut. Nah kesimpulan saran, kan cepet aja, kurang gitu. Jadi intinya kita perlu bangun kesadaran bersama. Kita ini hidup ini kan yo tidak selamanya toh Pak. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Al-yamnahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata beliau. Saya mengutip dari beliau aja. Apa yang kita lakukan besok suatu saat mulut kita akan terkunci. Tangan kita bicara, kaki kita bicara untuk bertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Maka ketika kita bicara sampai ini, ayo kita bicara yang enak-enak, yang baik-baik untuk kepentingan bersama. Ya, kita upayakan bahwa pengusaha senang, petani juga senang. Terima kasih karena batasan waktu, nanti bisa kita diskusi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa ini. Ini selama ini kita mendengarkan hanya dari orang sawit, itu dari kehutanan, dari Kementerian Pertanian, ya, sedikit dari ATR BPN, tapi tiba-tiba ini dari APH. Ini cukup luar biasa. Aplaus sekali lagi untuk Pak Supardi. Beliau bicara cukup jelas dan tegas. Ya terus terang tadi itu mau meng-cut beliau agak takut, APH soalnya. Nah, saya kira semakin memperkuat ya bahwa sawit tidak hanya bicara soal semata-mata satu batang tubuh pohon, tapi ternyata menyangkut keseluruhan, dan yang terlibat itu juga keseluruhan entitas atau lembaga negara. Saya kira persoalan yang tadi muncul dari Prof. Budi soal di sektor hulu dan kemudian sudah datang. Saya persilahkan maju ke depan Pak Dr. Insinyur Kasan Muhri MM, PLT Kepala Bapdeti Kementerian Perdagangan. Monggo Pak